Dunia belum bisa bernafas lega. Aroma perang kembali menyengat dari arah Timur Tengah. Setelah rentetan serangan mematikan di bulan Juni, Iran mulai memperkuat barisan secara diam-diam, sementara Israel bergerak cepat merapatkan sekutu. Pertanyaannya, siapa yang akan meledak lebih dulu? Apakah ini hanyalah gertakan senjata, atau benar-benar akan jadi perang besar jilid 2? Sebelum kita bahas persiapan militer, mari mundur sejenak. Konflik ini bukan soal roket dan rudal semata. Perang 12 hari yang lalu hanyalah satu babak kecil dari cerita panjang yang belum berakhir. Gencatan senjata memang diumumkan, tapi terasa dipaksakan, rapuh. Selama Gaza masih dibombardir dan Palestina belum merdeka, Iran tidak akan tinggal diam. Sejak revolusi 1979, dukungan Iran terhadap Palestina adalah prinsip politik, agama, dan nasionalisme. Maka tak heran, bahkan saat senjata diam, niat Iran tetap menyala. Sebuah sumber anonim menyebut, Iran tidak hanya siap menghadapi perang berikutnya, tapi siap menjadikannya sebagai perang terakhir. Iran telah lama dituduh diam-diam mengembangkan senjata nuklir. Selama ini, mereka menyangkal. Namun sejak perang terakhir, retorika mereka berubah. Kini mereka bicara lebih terbuka, mengklaim siap mengembangkan senjata nuklir untuk tujuan pencegahan. Lalu muncul kabar mengejutkan. Iran disebut memiliki rudal baru yang mampu menembus Iron Dome, sistem pertahanan tercanggih Israel, dan langsung mengarah ke jantung target. Dan lebih mengkhawatirkan lagi, sebanyak 400 kg uranium yang telah diperkaya hingga 60% hilang. Jumlah itu cukup untuk membuat 10 bom nuklir. Tingkat pengayaan kini hanya terpaut 30% menuju level militer. Waktu yang dibutuhkan bukan lagi bertahun-tahun, tapi hanya dalam hitungan bulan. Iran mungkin terlihat sendiri, tapi secara senjata mereka tidak sendirian. Rusia sudah lebih dulu mengirim sistem pertahanan udara S-400. Jet tempur Su-35 juga dikabarkan dalam perjalanan. Bahkan Tiongkok diam-diam mengirim sistem rudal Haki-16 dan kemungkinan besar juga akan mengirim pesawat tempur J-10C. Meski Israel berusaha keras menghentikannya. Sistem navigasi Beidou yang diklaim lebih unggul dari GPS Amerika sudah aktif digunakan militer Iran. Dan jangan lupakan Korea Utara. Negara senyap ini diduga kuat menjalin kerjasama rahasia dengan Iran dalam teknologi rudal dan desain hulu ledak. Jika perang pecah, Iran tidak akan sendirian. Namun, Israel pun tak pernah sendiri. Amerika Serikat sudah memberikan dukungan terbuka, bahkan menyetujui paket penjualan senjata senilai lebih dari $500 juta. 14 pesawat kargo militer Amerika dan Jerman sudah tiba di Israel, membawa berbagai peralatan tempur yang tidak dipublikasikan. Dan diam-diam Inggris pun ikut mengirim pesawat kargo RAF A400M ke Tel Aviv. Dengan 3 kekuatan besar ini di belakangnya, Israel kini seperti dilindungi oleh payung baja. Iran tak tinggal diam. Mereka belajar cepat, menganalisis titik lemah Israel dan bahkan Amerika. Sistem radar diperkuat, rudal disiapkan, dan mereka kini tahu celah pertahanan lawan. Jika perang benar-benar meletus, Iran tidak lagi bergerak dalam gelap. Mereka siap melancarkan gelombang serangan, bukan sebagai reaksi, tapi sebagai strategi. Yang paling mengkhawatirkan, konflik ini bisa meluas. Satu negara terseret, satu blok bisa ikut terlibat, dari Timur Tengah ke Eropa, bahkan Amerika. Dan jika itu terjadi, kita tak lagi bicara soal Iran dan Israel, melainkan dunia yang terperosok ke dalam perang habis-habisan.